warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saudaraku, senang rasanya saya Gigi Sugiono kembali hadir menyapa Anda dalam balutan energi misteri. Kaca Penggala. Kali ini saya akan bertutur tentang tarian arwah korban penguasa Rawapening. Seperti biasa, pagi itu aku berangkat sekolah di salah satu SMA swasta di Kota Malang. Meski hujan, aku harus berangkat. Aku sadar betul, sebagai anak tertua dari dua bersaudara, tanggung jawab berat ada di pundakku. Bapakku bukan pegawai kantoran atau pengusaha, tapi petani kentang di lereng Gunung Arjuna. Sementara ibuku membantu ekonomi keluarga dengan membuka toko kelontong di depan rumah. Adikku masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Jika libur sekolah, kumanfaatkan berjualan nasi pecel dan jagung bakar di objek wisata Kali Serengenge. Biasanya adikku ikut terlibat membantu. Lumayan, hasilnya bisa kutabung buat biaya kuliah nanti. Dari kecil aku memang bercita-cita pingin jadi pegawai negeri. Bidan desa menjadi pilihan utamaku. Keinginan itu didasari oleh pengalaman buruk waktu di sekolah menengah pertama kelas 2. Ibuku mengandung anak ketiga. Sayang, bayi itu tidak tertolong karena meninggal dalam perjalanan menuju ke puskesmas. Pengalaman itu sangat membekas dalam benakku. Jam menunjuk angka 11, hujan belum juga reda, bahkan bertambah deras. 1,5 jam lagi sekolah bubar. Tia, teman satu bangku ini, tergolong jahil. Tubuhnya agak besar, rambut sebahu mirip laki-laki. Hobinya ngerjain teman-teman dan guru. Dia juga suka ngomel. Jangankan perempuan, anak laki-laki dilibas kalau berani macam-macam. Bahkan dia juga pernah berantem dengan Fajar, anak IPA yang berani menggodanya. Meski demikian, dia setia kawan dengan teman-teman sekelasnya. Sebenarnya aku gak bisa konsentrasi di kelas. Materi yang diberikan guru lewat begitu saja. Meski baru beberapa menit di kelas, rasanya sudah sangat lama. Di luar terdengar gemuruh hujan dan petir bersahutan, bahkan disertai angin. Jalan di depan sekolahku juga tertutup air. Banjir juga menggenangi halaman sekolah. Aku berharap hujan terus berlangsung agar bisa bermain hujan dengan Ririn dan Ani, teman sekelasku yang juga satu desa. Biasanya kami pulang bersama-sama. Dan akhirnya bel sekolah pun berbunyi. Beberapa temanku pulang menerobos derasnya hujan, berpayungkan daun pisang. Teman-temanku yang lain menunggu redanya hujan. Aku dan kedua temanku nekat menerjang hujan tanpa penutup kepala ataupun payung. Sebenarnya aku juga sempat berisik, jadi perhatian orang-orang di jalan. Pandangan mereka tertuju pada tubuh kami yang basah kuyup dengan lekuk tubuh seperti dicetak dalam cetakan. Agar cepat sampai di rumah, kami memotong jalan melewati pematang sawah. Jalan setapak yang licin dengan tanah liat ini membuat langkah kami terseok-seok. Tawa kami pecah saat Ririn jatuh tergelincir masuk sawah. Sekujur tubuhnya penuh lumpur. Wajahnya tampak lucu, rambutnya gimbal, dan tas sekolahnya juga ikut terbenam.
Bergegas, Ririn berlari menuju parit dan membasuh tubuhnya. Beberapa saat kemudian, kami berjalan lagi dan akhirnya berteduh di bawah pohon. Sebenarnya, jarak rumah kami sudah sangat dekat, kurang lebih 100 meter dari tempat kami berteduh. Riana atau Ririn tergolong siswa pandai di sekolah. Dia menjadi kesayangan para guru. Otaknya encer, kemampuannya memecahkan soal membuat dia ditunjuk mewakili sekolah di beberapa lomba. Bahkan seringkali keluar sebagai juara. Sesampainya di pertigaan jalan desa, kami berpisah. Aku dan Ririn searah karena rumah kami saling berdekatan. Hanya dipisahkan beberapa rumah tetangga. Sementara Nursia rumahnya agak jauh, dekat dengan lapangan desa. Sesampainya di rumah, aku mandi dan istirahat. Beberapa saat kemudian, terdengar suara adzan dari corong masjid. Sebagai masyarakat pedesaan, kehidupan kami serasa damai dan tentram. Gotong royong menjadi identitas warga. Bertani, berkebun, dan menggembala ternak menjadi keseharian warga desa. Meski berada di lereng gunung, teknologi modern sudah merambah desa. Bahkan penggunaan gadget dan wifi sudah bukan barang asing bagi kami. Pendapatan asli desa juga terus meningkat, lebih-lebih setelah dibukanya objek wisata Kali Sereng ini. Desa kami menjadi terkenal dan banyak dikunjungi pelancong dari luar daerah. Rencananya, tanggal 30 Mei 2022, di lapangan Desa Sorosutan berlangsung Jambore Pramuka se-Kabupaten Malang. Kebetulan gugus depan sekolahku terpilih mewakili sekolah. Aku dan Ririn juga turut terlibat sebagai peserta. Sayangnya pada saat pengumuman ini disampaikan, Ririn tidak masuk sekolah. Menurut info dari wali kelas, tadi pagi orang tuanya datang ke sekolah mengabarkan kalau Ririn izin tidak masuk karena neneknya di Semarang meninggal dunia. 3 hari setelah kepergian Ririn ke Semarang, aku merasakan ada sesuatu yang beda. Hal itu juga dirasakan teman-teman sekelas, termasuk Nursia, sahabat kami. Meski sudah berusaha menghubungi, nomor telepon selalu tidak aktif. Namun betapa terkejutnya kami. Pagi ini, Kamis 25 Mei, Ririn masuk sekolah. Wajahnya terlihat lelah dan pucat. Sepertinya dia sedang menderita sakit. Di kelas, dia juga tidak seperti biasanya, terlihat muram dan kurang ceria. Bahkan saat istirahat pun dia tetap di kelas. Rupanya perubahan ini juga dirasakan guru-guru yang lain. Bahkan wali kelas sempat memanggilnya ke ruang bimbingan konseling. Ririn dengan tegas menjawab bahwa dia sehat, tidak kurang satu apapun. Kedatangannya untuk mengikuti Jambore Pramuka. Setelah mendapat jawaban itu, wali kelas merasa lega karena tenaga dan pikirannya akan dibutuhkan pada Jambore nanti. Meski tidak bisa mengikuti latihan persiapan lomba, Ririn dengan mudah bisa menyesuaikannya. Bahkan dia akan menggelar tari gandrung saat api unggun berlangsung. Dan puncaknya pada saat penutupan akan menampilkan tari saman dari Gayo Aceh. Mendengar rencana ini, para guru dan pembina pramuka dibuat kalang kabut. Bahkan sebagian besar tidak setuju dengan rencana ini. Namun dia tetap ngotot bahwa yang direncanakan akan berjalan lancar dan sukses. Keteguhan Ririn ini meluluhkan hati para guru dan pembinanya. Hari itu juga dipilih penari yang akan tampil dan langsung segera berlatih.
Sebenarnya dalam benak para guru, mereka merasa ragu dan gusar. Mana mungkin waktu tinggal 5 hari mampu menguasai 2 tarian dalam waktu singkat. Dan akhirnya terpilihlah 16 orang untuk mewakili kegiatan ini. Sebelum latihan dimulai, Ririn memberikan contoh tarian dengan musik pengiring dari Miniswan. Selanjutnya, para calon penari ini diminta berjejer dan saling berpegangan di pundak. Rupanya kegiatan ini tak lepas dari pengawatan Hadi Swito, guru seni yang juga merangkap sebagai dalang wayang kulit. Dalang muda ini bukan hanya orang sembarangan. Kemampuannya melihat hal-hal gaib tidak diragukan lagi. Jangan heran bila sering diminta melakukan ruatan dan pentas wayang kulit dengan lakon goro-goro. Dia merasakan jika Titin bukanlah siswa yang sebenarnya. Setelah saling berpegangan pundak, para penari ini mencoba mengikuti gerakan yang dicontohkan Ririn. Setelah beberapa kali mencoba, mereka hanyut dan menyatu dalam gerakan dan irama musik. Tubuh mereka meliuk-liuk dengan indah, layaknya seperti penari profesional. Sementara 2 orang pendidik mengalami kesurupan mengikuti irama gandrung ini. Kedua pendidik ini ikut menari dengan luas, tapi dengan mata terpejam. Kejadian aneh ini tak lepas dari pengamatan Hadi Swito. Beruntung, hal itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan akhirnya, hanya dalam waktu 4 hari, 2 tarian itu bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan para guru dan kepala sekolah kagum dengan kemampuan yang dimiliki Ririn. Aneh, tapi nyata adanya. Namun rasa kagum ini tidak berlaku bagi Hadi Swito. Dia hanya diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Jika diperhatikan dengan cermat, ada sesuatu yang ganjil antara guru dan murid ini, baik dari sorot mata maupun bahasa tubuh mereka. Pembicaraan ini hanya dimengerti mereka berdua saja. Akhirnya saat yang dinantikan pun tiba. 30 Mei 2022, Jambore Pramuka dibuka. Setelah sambutan dari ketua panitia dan wakil dari berbagai utusan sekolah, tibalah giliran gugus depan sekolah kami tampil. Seperti yang sudah direncanakan, Gandrung Banyuwangi tampil dalam acara pembukaan ini. Tarian syarat makna ini mampu menghipnotis semua peserta yang hadir. Gerakan-gerakan eksotik dipadu dengan irama musik yang menggentak, membuat semua yang hadir ikut bergoyang. Bahkan beberapa utusan ikut menari di lapangan terbuka ini. Cahaya api unggun membuat acara ini bernuansa magis. Setelah berlangsung kurang lebih 7 menit, tarian ini akhirnya ditutup dengan suara gegap gempita oleh bunyi tetabuhan dan tepuk tangan semua pengunjung yang hadir. Malam itu menjadi malam yang luar biasa berkesan bagi semua yang hadir, khususnya dari sekolah kami. Para guru dan kepala sekolah memberi ucapan selamat atas penampilan kami. Dan saat itu, Ririn layak menjadi bintang. Setelah 3 hari berlangsung, Jambore Pramuka ini berlangsung sukses dan akhirnya ditutup. Sebagai puncak acara, ditampilkan tari adat dari Maluku, Irian, Jawa Tengah, dan tari saman dari Gayo Aceh. Saat pagelaran tari berlangsung, tim kami dibuat resah dan bingung. Karena Ririn sebagai leader hilang tanpa jejak.
Meski sudah dicari di berbagai tempat, Ririn tetap tidak ditemukan. Hanya meninggalkan tas beserta pakaian miliknya. Rasa panik ini mengurangi percaya diri kami. Beruntung, Hadi Suito mampu memberi kepercayaan pada kami semua. Dan akhirnya, tari Saman tetap berlangsung, meski tanpa kehadiran sang bintang, Ririn. 3 hari setelah jamburi selesai, kabar hilangnya Ririn menyebar di berbagai tempat. Bahkan ucapan duka cita terus mengalir ke sekolah. Pihak sekolah pun terus berupaya mencari dengan berbagai cara, baik lewat media maupun paranormal. Namun semua itu belum membuahkan hasil. Sebagai upaya terakhir, tiap pagi sebelum proses belajar mengajar dimulai, semua siswa melakukan doa bersama dipimpin guru agama. Rabu 12 Juni, pihak sekolah dikejutkan dengan kedatangan orang tua Ririn. Dia menyampaikan kabar duka bila sang anak tewas tenggelam di rawa bening. Mobil yang ditumpanginya terjun bersama 4 orang lainnya. Musibah itu terjadi saat mengantar pulang Pak D dan Budinya ke Cilacap. Semua penumpangnya berhasil diselamatkan, kecuali Ririn yang belum ditemukan hingga sekarang. Kabar ini benar-benar mengejutkan pihak sekolah. Menurut warga sekitar, Rawa Bening bukan hanya objek wisata, namun juga menjadi istana gaib bagi makhluk tak kasat mata. Sebenarnya, ada rasa ragu dan was-was dari pihak sekolah dengan kejadian ini. Pak Hadi Sugito mewakili sekolah akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya pada saat jamburi berlangsung. Mendengar kabar itu, sontak tubuh orang tua Ririn gemetar hebat dan pingsan dengan wajah pucat pasi. Dia membayangkan apa yang terjadi dengan anaknya di dalam rawa bening ini. Selain itu, dia juga merasa sedih. Bagaimana tidak, arwah anaknya hingga membiayang seperti ini. Setelah kepergian orang tua Ririn, sekolah menyepakati akan diadakan kenduri besar untuk berkirim doa agar arwah Ririn tidak penasaran bisa tenang di alam sana. Saudaraku, kematian memang misteri. Manusia dan alam roh memang berbeda. Namun kadang bertemu dalam satu dimensi yang sama. Apapun itu bisa terjadi bila Tuhan sudah berkehendak. Tak seorang pun mampu mencegahnya. Karena itu berjalanlah di titian luhur agar menuai hikmah di akhir perjalanan hidup. Akhirnya saya, Gigi Sugiono, mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.